Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Lisma Juliasari kini hadir untuk menjumpai Anda dalam sajian obrolan budaya produksi RRI Cirebon. Pesona Kota Cirebon tidak hanya memiliki tempat wisata yang mengagumkan, mulai dari wisata alam, sejarah, kuliner, hingga wisata belanja di Kampung Batik. Menambah daftar tujuan wisata, di Cirebon juga ada kampung wisata yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Kecamatan Gegesik. Dan untuk obrolan budaya kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Wayang Purwa Langen Putra di Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik tanah air yang menawarkan ragam wisata budaya. Keberhasilan Gegesik Kulon sebagai salah satu desa wisata terbaik rupanya tidak lepas dari budaya tradisional yang menjadi ciri khas tersendiri. Dikenal menjaga kelestarian seni dan budayanya hingga disebut juga dengan julukan Kampung Seniman karena banyak warganya yang berprofesi sebagai seniman. Terdapat juga gedung kesenian yang menjadi fasilitas dalam berbagai pementasan. Di Desa Gegesik Kulon merupakan tempat kediaman Ki Dalang Suryono, putra dari Dalang Warsinta dan keponakan maestro Dalang Wayang Kulit Cirebon Ki Dalang Haji Mansur. Kepiawaian Ki Dalang Suryono yang secara turun-temurun dalam seni pedalangan diwariskan kepada 3 putranya, 2 dalang remaja yaitu Dalang Danu dan Dalang Teguh, serta 1 dalang cilik yaitu Bimo Nugroho yang baru duduk di bangku kelas 7 SMP. Keseriusan Ki Dalang Suryono dalam dunia seni tidak berhenti di situ. Beliau juga memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mempelajari kesenian Cirebon dengan dibukanya sanggar untuk pelatihan pedalangan, karawitan, bahasa dan sastra Cirebon, serta pelatihan tari topeng Cirebon. Baru-baru ini juga digelar pagelaran wayang kulit dalam gelaran Saptawara. Ki Dalang Suryono dengan Wayang Purwa Langen Putra merupakan eksistensi pedalangan di Gegesik Kulon, Kabupaten Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, wayang kulit dimainkan di balik layar oleh dalang dengan iringan penyanyi sinden dan musisi yang dimainkan dengan berbagai alat musik tradisional dan juga gamelan. Dalang di masa lalu dianggap sebagai ahli sastra binaan yang menularkan nilai-nilai moral dan estetika melalui karya seninya. Dan saat ini kami sudah bersama Ki Dalang Suryono dari Wayang Purwa Langen Putra. Assalamualaikum, selamat malam Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Kita pengen tahu dulu nih Ki, awal mula Ki Dalang sampai kemudian benar-benar menekuni wayang kulit atau wayang purwa ini Ki. Kalau diambil dari awal mula sekali, saya sejak kecil sudah sangat mencintai kesenian wayang kulit. Karena dari orang tua saya, bapak saya, eyang saya, buyut, cangga, wareng, semuanya dalang wayang kulit Cirebon semua. Jadi saya juga nggak mengerti. Sejak kecil saya sudah sangat mencintai wayang kulit. Artinya memang darah dalang ini sudah mengalir deras di keluarga besar Ki Dalang ya? Mungkin seperti itu. Tapi awal mula jatuh cintanya nih, ini kan pastinya ada perjalanannya Ki ya, yang membuat Ki Dalang nih kayaknya oke, saya suka nih sama wayang kulit ini. Apa Ki yang mendorong Ki Dalang nih, ini memang menarik dan saya harus menggeluti ini gitu ya? Jadi waktu itu saya untuk memutuskan bahwa saya untuk mempelajari lebih dalam pedalangan khususnya wayang kulit Cirebon itu ketika saya keluar dari SMP, sekolah SMP keluar. Saat itu saya memutuskan untuk lebih dalam lagi mempelajari, terus belajar. Cuman di keluarga kami ketika belajar mendalang itu diawali dengan belajar
nabuh gamelan dulu, belajar di karawitan dulu, karena prinsip dari orang tua saya, seorang dalang itu adalah nakoda, supir, pemimpin. Jadi ketika sudah mendalang itu harus bisa mengendalikan yang ada di panggung. Gamelan, apa itu semuanya harus di atas kendalinya dalang. Makanya dalang harus piawai tentang gamelan, piawai tentang gending-gending, dan seterusnya. Oke, berarti memang ini filosofinya dalam banget ya Ki. Perjalanan kemudian tadi Ki Dalang sampaikan belajar gamelan dulu. Itu berapa lama Ki sampai kemudian Ki Dalang bisa mendalang begitu? Kurang lebih saya mempelajari karawitan itu 15 tahun. 15 tahun saya dari awal sekali dari gamelan yang paling gampang. Apa tuh Ki? Kecrek. Yang cak Itu gampang ya Ki? Gampang sekali, nggak ada nadanya, tidak dituntut lagu, cuman tempo aja, mengikuti tempo sampai saya bisa memainkan kendang. Nah, ketika sudah main ke kendang itu tahapan yang terakhir untuk gamelan. Dan selanjutnya diperbolehkan mempelajari pedalangan, mau belajar wayang lah. Oke, nah ini yang menarik, belajar pewayangan, pedalangan tadi. Hal yang pertama yang Ki Dalang pelajari itu apa? Untuk di Cirebon, karena di Cirebon kan tidak ada pendidikan pedalangan. Kami juga turun-temurun otodidak. Belajarnya dari orang tua, dari tutur tinular, dari mulut menular ke mulut lagi, disampaikan dari orang tua, dan kami pelajari. Nah, ketika belajar pertama untuk wayang Cirebon itu belajarnya di saat pagelaran siang. Karena di Cirebon itu ada adat yang masih sampai sekarang di masyarakat masih dilaksanakan, yaitu Mapagsri, sedekah bumi, unjungan, nadran, dan barikan. Nah itu. Oke, berarti ini memang perjalanannya luar biasa ya Ki ya. Dah Ki Dalang sendiri ketika mempelajari pedalangan ini ada kesulitan gak sih Ki? Atau misalnya ada pesan khusus dari orang tua? Kalau misalnya mau belajar dalang, pakemnya ini begitu nggak Ki? Benar. Jadi penekanan karakter-karakter kearifan lokal dalang gerak Cirebon atau versi Cirebon dari orang tua ditanamkan, harus begini, dan harus begini. Nanti setelah pakem sudah dikuasai, silakan mau dikembangkan seperti apa, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan zamannya. Tapi pakemnya sudah ditanamkan lebih dulu. Waduh, ini kayaknya belajarnya juga lumayan sulit. Tapi menurut Ki Dalang sendiri yang memang besar dari keluarga seniman khususnya dalang, ada kesulitan gak sih Ki? Karena kan memang lingkungannya lingkungan dalang semua. Kesulitan banyak sekali kesulitan. Cuman karena cinta, dengan beberapa kesulitannya susah, kerepotan, ya dinikmati aja. Kita jalani aja. Masya Allah, luar biasa. Tapi kita juga jadi penasaran Ki. Tadi Ki Dalang sampaikan bahwa ini adalah turun-temurun dari keluarga. Iya. Artinya apakah kakak adik, mohon maaf, Ki Dalang sendiri semuanya kemudian juga ikut andil atau jadi dalang juga nih Ki, atau seperti apa Ki? Memang keluarga saya itu keluarga seniman pedalangan. Jadi kalau diambil dari kakek cangga saya, Ki Konjem, pada tahun 1818 Ki Konjem pertama jadi dalang di desa Gegesik sekarang. Nah, punya anak Ki Sojat, terus temurun-temurun sampai saya, semuanya dalang semua. Dan keluarga saya, kakak saya, nenek saya ini paling bungsu. Jadi 6 bersaudara, yang 4 laki-laki
2 perempuan, 4 laki-laki ini jadi dalang semua. Nah yang 2, yang perempuan jadi penari topeng dan jadi sinden. Berarti memang keluarga besar semuanya suka banget sama dunia seni gitu ya Ki ya. Nah ini yang menarik, tadi Ki Dalang sampaikan bahwa kakak adik Ki Dalang juga semua jadi Ki Dalang. Artinya ada yang menjadi panutan untuk Ki Dalang sendiri siapa nih? Kalau untuk pribadi saya, Ya. yang menjadi panutan untuk wayang Cirebon ya tentu pasti ayah saya, bapak saya, terus paman saya Oke. yang itu Dalang Ki Dalang Haji Mansur, bapak saya Ki Dalang Warsinta, itu panutan saya. Oke. Yang paling Ki Dalang ini pastinya semua berkesan ya dari ayah. Tapi yang menurut Ki Dalang nih paling bener-bener bisa membuat Ki Dalang nih jatuh cinta banget sama wayang kulit itu apanya sih Ki? Dari paman saya yang menanamkan lebih dalam lagi, karena ketika itu saya mendalang baru beberapa tahun, ditinggal ayah saya, bapak saya meninggal, terus yang melanjutkan menanamkan karakter ke saya itu paman saya, Ki Dalang Haji Mansur. Beliau sangat disiplin menempa karakter saya untuk ini harus dilanjutkan, ini tanggung jawab, karena ini dari orang tua kita, ini budaya Cirebon, ini wayang Cirebon, kalau bukan kita mau siapa lagi? Ingat gak Ki itu tahun berapa? Kemudian tantangan terbesarnya ketika Ki Dalang yang ibaratnya diberikan wasiat begitu ya Ki ya, oleh ayahanda, oleh paman. Ini tahun berapa Ki dan tantangan terbesarnya apa kala itu Ki? Kalau nggak salah pada waktu itu tahun 2001. Tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 ya? Iya 2001. Bapak saya dan paman saya itu menekankan. Tapi penekanan itu bukan untuk saya sendiri, ke semuanya. Ditanamkan pengertian seperti itu semua. Ya kakak saya juga dalang. Semuanya dalang. Artinya semua akhirnya ikut Iya, andil di dalamnya iya. gitu ya Ki. Nah sekarang kita jadi penasaran sama wayang Purwalangan Putra. Iya. Nah mungkin Ki Dalang bisa bercerita nih awal mula kemudian hadirnya wayang Purwalangan Putra itu seperti apa Ki? Waktu wayang kulit Langan Putra itu terlahir tahun 2002. Setelah bapak saya meninggal, paman saya waktu itu menyuruh, memerintahkan lah, kamu udah jangan ikut saya, kata paman saya. Waktu itu saya nggak pegang kendang. Berarti belum mendalang ya Ki? Masih megang. Udah belajar, cuman belum mendalang malam, belum, masih siang. Oke. Masih pagelaran siang, pagelaran. Nah tahun 2001 2002 itu saya ya kata orang Cirebon sih ditundung lah, diusir, udah kamu sana mendalang sendiri malam. Terus saat itu saya di wisuda, ada pelantikannya juga, pengesahan bahwa saya itu boleh mendalang untuk waktu malam hari dengan persyaratan-persyaratan. SDNK yang berlaku gitu ya Ki ya. Nah itu perjalanan sampai kemudian oke, Ki Dalang sepenuhnya mendalang. Berapa lama itu Ki? Dan masih ingat nggak lakon pertama yang Ki Dalang bawakan waktu itu? Masih ingat lakon Pakem yang saya bawakan itu pada waktu paman saya melihat pagelaran saya terus mengusir saya jangan ikut panggungnya paman saya. Itu lakonnya Cabang Tutuka, lahirnya Raden Gatotkaca waktu itu. Jadi ya sampai sekarang masih ingat. Jadi diingat terus gitu ya? Iya, awal mendalang malam saya itu lakonnya itu di Balai Desa Gegesi Kulon. Paman saya ngelihat pagi-paginya dipanggil, udah kamu jangan ikut paman, kamu mendalang sendiri. Udah saatnya kamu. Jadi saat itulah gongnya gitu iya, ya gitu. Ki ya. Setelah paman saya melihat pagelaran malam saya, mungkin udahlah
sudah cukup mungkin itu. Itu tahun berapa Ki? Dan masih ingat nggak itu di acara apa begitu Ki? Kalau nggak salah sih acaranya acara adat, nggak tahu acara Mapagsri atau acara Setaka Bumi. Tapi di Balai Desa Gegesi Kulon tempatnya. Jadi itu masih inget banget Masih ya inget Ki ya. Nah pesan yang Ki Dalang inget di lakon tadi Jabang Tutuga itu tentang apa sih Ki, dan apa yang kemudian pesan moral bisa kami dapatkan dari lakon itu? Kalau pesan dalam lakon lahirnya Jabang Tutuga yaitu lahirnya putra dari Bratasena, nanti Jabang Tutuga dewasanya jadi Raden Gatotkaca. Ya pesan-pesannya untuk kita, seorang anak berbakti ke orang tua, seorang pemuda yang nantinya untuk bertanggung jawab membangun bangsa. Itu pesan moral. Masya Allah. Jadi memang tugas kita sebagai generasi penerus bangsa Iya, gitu ya Ki gitu. ya. Cuman ini digambarkan dengan lakon Gatotkaca. Jadi Baik. berbakti ke orang tua dan berbakti kepada bangsa. Masya Allah, luar biasa. Baik Ki, nanti sebelum kita lanjut lagi ke obrolan yang lebih dalam, kita istirahat dulu sejenak. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, pastikan terus bersama kami dalam sajian obrolan budaya produksi RRI Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, beberapa waktu lalu diselenggarakan pagelaran Saptawara, yaitu pertunjukan wayang kulit yang dilakukan mulai dari tokoh dalang sesepuh hingga dalang cilik selama 7 hari yang dipusatkan di alun-alun Gegesik. Dan Isma langsung tanya lagi nih sama Ki Dalang. Ki, sebelum kita ngomongin soal pagelaran Saptawara nih Ki, ini kan mungkin banyak masyarakat kita yang belum mengetahui apa sih, ada nggak perbedaan antara wayang kulit Cirebon dengan wayang kulit dari daerah lain? Kalau pada dasarnya sih wayang kulit itu sama saja, pakem awalnya itu sama. Cuman ketika dibawa ke daerah lain terjadilah perubahan-perubahan. Perubahan tersebut biasanya sih disesuaikan dengan kearifan lokal. Seniman lokal itu sendiri, budayawan yang ada di wilayah itu sendiri. Nah, terjadi pergeseran. Entah nantinya ada yang dikembangkan atau ada yang dikurangi gitu. Tapi awalnya sih sama. Kalau yang khas sendiri dari wayang kulit Cirebon ini apa Ki? Tadi kan Ki Dalang sampaikan ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan, disesuaikan dengan kearifan lokal daerahnya. Nah, kalau di Cirebon sendiri seperti apa Ki? Yang paling menonjol kalau dari Cirebon, karena Cirebon daerah pesisir. Jadi gaya pesisirannya itu kental sekali. Nah, ini yang dilantunkan gamelan ini laras Lendro Prawa. Yang kita dengarkan. Yang kita dengarkan. Oke. Itu ada filosofinya nggak sih Ki? Kemudian sampai dengan sekarang ibaratnya ini nggak bisa diganggu gugat, harus seperti itu. Ya filosofinya memang ada sih. Karena nada di Prawa itu ada 5. Apa aja tuh Ki? Kalau di Cirebon, Ya. susul, miring, sanga, 10, panjang. Ini menarik nih. Kayaknya ada filosofi yang dalam juga di sini ya Ki. Ada. Ya? Seperti apa itu Ki? Ya yang namanya kita nggak muda, nggak tua. Kalau kita istiqomah, kita akan bisa menyusul. Kalau kita istiqomah. Ini memang maknanya dalam sekali ya Ki ya. Dan ini hebatnya juga kayak nggak cuma melulu soal keduniawian, tapi sepertinya juga mengajak kita untuk tetap terus ingat sama Tuhan ya Ki. Nah, ketika wayang itu masuk ke Cirebon, pada saat itu dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, ada restu dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang untuk disebarkan di wilayah Cirebon. Itu memang tujuannya untuk siar agama. Konsep awalnya itu untuk siar agama, bukan untuk tontonan. Oke. Tapi karena pada waktu itu agama Islam masih minoritas, untuk mengumpulkan orang memakai media wayang. Sehingga setelah ada pagelaran wayang,
orang waktu itu pada Berkumpul ya. berkumpul nonton senang. Nah di dalam pagelaran tersebut disampaikan dakwah-dakwah melalui pagelaran wayang, yang artinya banyak gubahan-gubahan dari wayang awal ke wayang Islam. Dan ternyata pada saat itu ngena banget dakwah menggunakan media wayang ini. Ya? Alhamdulillah, sehingga Cirebon ini menjadi mayoritas sekarang. Dan itu memang berarti bawaan dari Sunan Kalijaga Nah, begitu ya. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Ki Sunan Bonang dan Ki Cakrabuna, semua sesepuh Cirebon semua ikut andil di dalam. Masya Allah. Tapi ini yang menarik, tadi disampaikan bahwa memang ini dari Sunan Kalijaga begitu ya. Iya. Nah, pakem-pakem dari Sunan Kalijaga itu apakah masih dipergunakan sampai dengan saat ini begitu Ki? Masih. Salah satunya apa tuh Ki? Salah satunya ya ketika kalau kita mau mendalang, ya dalang harus membaca syahadat, harus Wajib itu ya Ki? wajib membaca syahadat. Itu dilakukan oleh Ki Dalang atau oleh semua yang nanti akan melakukan pementasan itu Ki? Awalnya dongeng orang tua saya Mm-mm. ketika nonton wayang dalangnya Kanjeng Sunan Kalijaga, semuanya harus mengucapkan syahadat, semua penontonnya, nayaganya, dalang, semua yang ada di situ. Tapi sekarang sih karena ya memang kita syahadat semua, jadi ya udahlah, saya juga jangan sebagai dalang, syahadatnya sendiri aja. Baik. Jadi tadi yang Ki Dalang sampaikan berarti memang menyesuaikan dengan kearifan lokal yang terjadi Iya, saat ini begitu ya Ki ya. Nah ini kita juga pengen tahu nih Ki. Ini kita pengen tahu juga nih lakon pertama apa yang dibawakan oleh wayang kulitnya Ki Dalang ini nih Ki. Wayang Purwa sendiri. Masih ingat nggak Ki? Masih Apa tuh Ki? itu lahirnya Raden Gatot-Kaca, Raden Cabang Tutuga, itu pertama yang saya bawakan. Saya mendalang pada waktu malam hari. Sebelum mendalang, ini ada ritual nggak sih Ki yang Ki Dalang lakukan dan juga mungkin semua teman-teman yang ikut andil di dalamnya? Pasti ada, Bu. Pasti ada. Ada. Jadi ketika itu saya diwisuda jadi dalang pagelaran malam. Itu sebelum diwisuda, sebelum dilantik. Orang tua saya sebelum ada wisuda, belum ada pelantikan, tidak boleh mendalang malam. Oke. Siang sih boleh untuk belajar, tapi kalau mau mendalang malam itu harus ada pengesahan. Nah sebelum disahkan itu puasa 3 hari 3 malam, batalnya cuma seteguk air aja, untuk pembatalan aja. Ketika itu mau diwisuda, Iya, salah satu syaratnya adalah puasa 3 hari 3 3 malam. malam. Iya. Itu apa yang dirasa Ki? Apalagi tadi kan Ki Dalang sampaikan bukanya hanya dengan seteguk air ya. Iya. Apa yang dirasa begitu Ki? Wah, dalam, Dalam. ya dalam sekali. Ya, Ada hal-hal yang di luar nalar nggak sih Ki? Yang kemudian mungkin bisa ada, disampaikan. Ada. Seperti apa nih Ki? Awalnya berat sekali. Kalau saya bicarakannya terlalu dalam lah. Oke baik. Nah tapi yang menarik Ki, ini kan kalau kita bicara soal wayang sekarang, ini pasti tantangannya jauh lebih besar daripada ketika mungkin Ki Dalang pertama kali mendalang begitu ya. Dari tahun ke tahun yang Ki Dalang rasakan, bagaimana kemudian minat masyarakat sendiri terhadap perkembangan wayang kulit khususnya yang Ki Dalang asuh ini? Kalau dengan perkembangan zaman sekarang yang begitu maju, begitu modern, tidak ketinggalan masuknya budaya-budaya luar, budaya-budaya dari mancanegara. Saya juga merasa khawatir, merasa was-was tentang keberadaan budaya kita sendiri, tentang keberadaan kekayaan kita sendiri. Ya bentuk kekayaan adat istiadat, seni, budaya. Sangat khawatir sekali. Cuman dengan mensikapi perkembangan zaman seperti itu juga saya berusaha untuk mengimbangi dengan ya semampu saya. Ada
trik-trik yang saya jalankan, saya terapkan. Pagelarannya juga ini pakai lampu mainan gitu supaya anak remaja bisa mencintai. Anak kecil rame gitu. Ya baru sejak itu. Itu artinya memang Ki Dalang sendiri berinisiatif ya Ki ya, agar anak-anak muda ini suka begitu ya sama. Iya. Itu mulai tahun berapa Ki ngerasa bahwa ini ada tantangan tersendiri nih, di mana gempuran budaya dari luar biasa nih untuk masyarakat kita. Dari tahun 2010. Berarti sebelumnya memang alhamdulillah masyarakat kita masih begitu mencintai wayang kulit ya Ki? Masih mencintai. Ya sekarang juga masih mencintai karena ya masih sih pada waktu sering saya mentas di wilayah kota Cirebon, wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak. Cuman yang saya khawatirkan ini generasi sekarang, yang anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang, mereka terkadang tidak kenal sama sekali, tidak pernah melihat pagelaran wayang sama sekali. Nah itu, sehingga ya saya juga terinspirasi. Jemput bola, sifatnya bukan komersial tapi sosial, memperkenalkan wayang ke anak-anak yang belum kenal wayang. Waduh, ini luar biasa sekali Ki. Ini apa yang kemudian tadi Ki Dalang sampaikan bahwa orientasinya menang benar-benar untuk sosial. Sementara yang kita tahu, mohon maaf ya Ki ya, orientasi kita pastinya kepada duniawi begitu. Nah, apa yang kemudian menggerakkan Ki Dalang, ini saya harus jemput bola nih, anak-anak harus kenal sama wayang ini? Terinspirasinya memang dari sana, bahwa saya was-was nanti budaya kita nasibnya akan seperti apa. Lebih pribadi lagi, bahwa saya dibesarkan di sini oleh profesi ini. Saya besar segini bisa menafkahi keluarga saya, bisa menyekolahkan anak saya. Ilmunya. Jadi saya punya budi rumasa, ingin membalas sesuatu yang telah membuat baik hidup saya. Saya ingin balas budi ke orang tua yang telah memberi ilmu kepada saya, sehingga saya bisa menghidupi keluarga saya. Waduh, luar biasa ini Ki Dalang. Coba seandainya semua seniman seperti Ki Dalang ya, ini kayaknya kita nggak bakal khawatir budaya kita bakal hilang ya. Baik, Ki, semoga aja seperti semua. Ya. Kita sampai kelupaan nih Ki. Ini Ki Dalang mendirikan Wayang Purwa Langen Putra. Iya. Filosofinya apa dan kemudian kenapa dinamakan Wayang Purwa Langen Putra, Ki? Sebenarnya waktu itu yang memberi nama itu orang tua saya. Kalau orang tua Cirebon memberi nama itu tidak lepas dari pitungan. Pitungan itu apes jayanya antara Suryono dengan Langen Putra. Mungkin orang tua saya pertimbangannya Langen Putra dengan Suryono itu pas. Nah, menurut pitungan. Nah, menurut arti dari Langen Putra, Langen itu rindu. Jadi selalu teringat. Langen ke langen. Jadi terbayang kalau gamelan terngiang-ngiang. Putra. Artinya putra itu kan ya anak laki-laki. Generasi penerusnya nanti. Alhamdulillah nggak tahu. Jadi rohnya begitu, anak saya tuh seperti ada yang mengarahkan, semuanya cinta semua. Dengan Langen Putra tersebut anak saya. Yang 4 tuh putra semua, dan yang 3 udah jelas. Gitu. Oke, baik. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Wayang Purwa Langen Putra ini juga mensosialisasikan wayang kulit ke beberapa event melalui Bismaskara. Apa itu Bismaskara? Mobil Aspirasi Kampung Juara dan juga program Wakling, Wayang Keliling. Ki, kita kesana sebentar nih Ki, biar pendengar dan juga pemirsa RRI Net tahu kayak apa sih mobil Maskara ini. Sambil kita juga memperkenalkan ya Ki ya, ini mobil Maskara itu seperti apa, dan kita juga bisa berbagi nih Ki. Ini bisa disampaikan nih Ki, ini mobil Maskara ini kapan ada dan fungsinya itu sepertinya buat apa begitu Ki? Kalau Maskara mobil ini kurang lebih udah 5 tahun dikasih dari pemerintah provinsi untuk Desa Gegesi Kulon.
Cuman ketika pandemi, waktu virus corona merebak, Iya. kami seniman tuh nggak ada aktivitas apa-apa. Artinya tidak melakukan apa-apa untuk kegiatan pagelaran wayang kulit ini. Nggak ada. Benar-benar stop. Karena ada pelarangan, dilarang. Dilarang ada kerumunan. Sebaliknya kalau yang namanya pagelaran pasti Berkerumun orang. kerumunan. Dilarang. Oke. Sehingga terinspirasi saya bikin nantinya gimana ya? Kalau wayang terus-terusan begini, udah anaknya udah nggak cinta, pagelarannya nggak ada, udahlah kita bikin iseng-iseng begini. Bisa lupa begitu ya. Iya. Oke, baik. Berarti ini mulai beroperasi kembali tahun 2021. 2021 mulai kembali dioperasikan. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di obrolan budaya kali ini, segera kita akan saksikan bersama penampilan dari salah seorang dalang cilik yang juga merupakan putra dari Ki Dalang sendiri. Iya. Kita sambut bersama penampilan dari dalang cilik Bimo. Suhunan kalijaga nyosaken ingkang ringkih restu Sunan Bonang Sunan Gunung Jati kumelar wayang Cerbonan menang panjang ing wuwus gumelaripun ing jaman pawayangan gumelar budaya tanah nasirna Muji syukur alhamdulillah. Di kesempatan ini kami atas nama tim Wakling alias Wayang Keliling dari Desa Wisata Budaya Daerah Gegesi Kulon mengucapkan terima kasih kepada RRI Cirebon yang sekarang di acara Kanda Budaya Obrolan Budaya. RRI sekali di udara tetap di udara. Amin Allahumma Ki Semar kecapa punika keluarnya sang raja jin sang jin langgur
Hai anak cucu Ki Semar, siapa yang mau belajar budaya tradisional, siapa yang mau mempelajari budaya, akan kami halangi. Budayamu akan kami acak-acak, akan kami rusak. Turunnya sang raja jin untuk merusak budaya tradisional. Kumpulnya Ki Semar sepanak putu, ayo batur pada kumpul. Ayo batur, ayo kita pada kumpul. Ayo batur, ayo kita pada atur. Ayo batur, ayo kita pada kumpul. Ayo batur, ayo dulur pada atur. Ayo batur, ayo kita pada kumpul. Ayo batur, ayo kita pada atur. Ayo batur, ayo kita pada kumpul. Ayo batur, ayo kita pada dulur. Ayo batur, ayo kita pada kumpul. Ayo batur, ayo kita pada atur. Ayo dulur, ayo batur pada kumpul. Ayo batur, ayo dulur pada atur. Puji syukur alhamdulillah. Oi. Nah, Bapak tua, ini nemu apa? Kok bisa-bisanya nyebut alhamdulillah? Gareng cucuku, Bapak sekarang senang sekali dapat diundang di acara obrolan budaya di RRI Cirebon. Nah, di kesempatan ini kami tim rombongan Wakeling diundang untuk meramaikan acara ini. Semoga RRI bisa maju selamanya. Amin Allahumma. Nah, Pak, visi misinya Wakeling itu apa, Pak? Nah, visi misi Wakeling adalah sosialisasi budaya tradisional. Jangan sampai kami budayanya hilang, tapi budaya orang luar bisa masuk ke daerah kami. Itu jangan sampai. Dengan visi ketahanan budaya demi martabat bangsa, yaitu menahankan budaya kami jangan sampai hilang. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang ajineng raga saka busana, ajineng diri saka budi pakerti, ajineng bangsa saka budaya. Artinya ajinya raga itu bagusnya karena busana yang sopan, yang santun, yang rapi. Ajinya diri saka budi pakerti itu karena diri kita ada akhlak,
ada diri Pakerti itu jangan sampai kehilangan. Dan yang terakhir yaitu ajeng bangsa saka budaya. Bangsa yang tidak mempunyai budaya itu bangsa yang tidak sempurna. Nah, sekarang kami ini yang mempunyai budaya, jangan sampai hilang budayanya. Jangan sampai tamu budaya di rumah sendiri. Mari kita pertahankan budaya ini. Amin Allahumma. Amin. Setuju, Pak. Yes. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan bersama penampilan dalang cilik Bimo Nugroho yang kabarnya di tahun 2002 lalu Bimo ini meraih juara Festival Dalang Cilik Nusantara 2022 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol dulu, tapi sebelum ke Bimo, ini Isma mau tanya dulu nih sama ayahandanya. Tadi Ki Dalang sudah sampaikan bahwa 4 dari putra semuanya mengikuti jejak Ki Dalang. Mungkin bisa diperkenalkan Ki, siapa-siapa saja, salah satunya ini Bimo yang tadi baru saja menampilkan penampilan terbaiknya. Itu yang mendalang tadi Bimo, anak keempat saya. Yang anak pertama saya perempuan, sekarang lagi belajar nyinden. Dan anak yang kedua itu Danu. Anak ketiganya Teguh. Keempat Bimo, kelima Ridho, belum kelihatan. Tapi bibitnya sudah ada ya? Sudah ada ketertarikan ke sana ya? Ada, warnanya sih sudah ada. Oke, luar biasa. Baik Ki, ini Isma mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bimo, kemudian Danu dan juga Teguh ya Ki ya? Baik, Bimo, ini kita pengen tahu nih, Bimo ini pertama kali belajar ngedalang usia berapa, masih inget nggak? Usia 4 tahun 5 tahunan. 4 tahun 5 tahunan? Iya. Itu yang pertama kali Bimo lihat, apa tuh, dari ayah atau lihat kakak-kakaknya begitu? Dari ayah. Oh, dari ayah. Apa yang membuat Bimo jadi, saya juga pengen kayak ayah begitu? Wayang itu menarik, budaya Juru Pakerti. Saya mau menahankan budaya yang lokal. Waduh, luar biasa. Yang ngajarin siapa? Ini kecil-kecil sudah senang sama budaya sendiri. Bapak sendiri. Bapak sendiri. Baik, kalau lihat dari kakak-kakak gimana Bimo? Senang. Senang juga. Oke, ini yang tadi disampaikan juga, Bimo itu meraih juara Festival Dalang Cilik Nusantara ya? Iya. Persiapannya berapa lama itu Bimo sampai kemudian Masya Allah berhasil meraih gelar yang luar biasa itu? 3 minggu setengah. 3 minggu setengah. Lakon yang dibawain apa tuh Bimo? Pembukaan Jaya Perbangsa. Pembukaan? Jaya Perbangsa. Jaya Berbangsa. Itu yang milihin lakonnya Bimo atau konsultasi sama ayah, sama kakak-kakak? Koordinasi semua. Koordinasi. Iya. Ada kesulitan nggak sih Bimo ketika kemudian mau mementaskan itu? Kalau dibelajarin sih ya agak sulit. Agak sulit. Kalau dibelajar. Yang kemudian membuat Bimo, ya deh saya ambil lakon ini. Itu apa Bimo? Karena lakonnya menarik. Menarik gitu ya. Kalau Bimo sendiri ini ada perasaan kayak, saya anak dalang, saya harus jadi dalang gitu nggak sih Bimo? Nggak tahu. Enggak. Tapi yang pasti nggak ada paksaan ya Ki ya? Itu mengalir aja. Mengalir aja. Oke, ini Isma langsung ke kakaknya dulu nih. Ini Danu dulu apa Teguh dulu? Silakan. Danu dulu. ya, Mas Danu dulu nih. Mas Danu, ini kan tadi adik sendiri mulai untuk suka dalang itu dari usia 4-5 tahun. Iya. Nah, kalau Mas Danu sendiri seperti apa nih? Saya mulai suka wayang dari usia 6 sampai 7 tahun. 6-7 tahun, berarti waktu itu masih SD begitu Masih ya? SD, duduk di kelas. Kalau kenal sama wayangnya sendiri, itu usia berapa sih Danu? Kalau kenal ya kurang lebih ya usia 5 tahunan. Itu ikut ayah atau gimana sih sampai kemudian kenal sama wayang kulit itu? Dari umur 6 tahun sudah diajak ikut ke 6 tahun ikut panggung, sama ayah. dari panggung ke panggung sama ayah. Yang Bimo rasakan itu kan, Danu rasakan itu kan ikut dari usia kecil ya. Ngerasa capek nggak sih ikut ayah jalan dari satu tempat ke tempat lain gitu? Capek ada, tapi yang rasa seneng aja gitu. Jadi yang bikin capeknya apa, yang bikin senengnya apa? Capeknya ya pastinya kalau anak kecil ya
ngantuk karena pagelaran malam, jadi kan anak kecil pasti ngantuk. Senengnya ya rame gitu, ada pagelaran, nonton, suka wayang juga. Kalau ikut sama ayah kan berarti malam tuh. Iya, Paginya ngantuk nggak sekolah? kadang ngantuk. Kadang ngantuk ketiduran di sampai ketiduran. sekolah. Tapi suka ya, asik ya. Suka asik. Nah ini yang membuat Mas Danu nih, oke deh saya mau jadi dalang juga kayak ayah. Itu apa sih Mas Danu? Pengen meneruskan budaya warisan dari nenek moyang supaya budaya kita tidak hilang dari jadi diri kita sendiri. Waduh luar biasa. Ki, ini resepnya apa? Dua putranya tuh memang bener-bener mau meneruskan gitu di tengah gempuran zaman yang Masya Allah kan anak muda sekarang kayaknya susah gitu kan untuk mau atau meneruskan budaya tradisionalnya. Kalau kita berpikir secara lahir sih mungkin ya karena lingkungan keluarga. Cuman terkadang saya juga nggak mengerti. Tahu-tahu anak saya itu suka semua. Padahal prinsip di keluarga saya tidak disuruh, tidak diajak, tidak diperintah. Itu harus tumbuh dari hatinya sendiri. Oke baik, ini yang terakhir Mas Teguh nih ya. Ini Mas Teguh, ini juga kita pengen tahu nih Mas Teguh. Ini kan usianya mirip-mirip, senangnya mulai dari usia 5-6 tahun. Kalau Mas Teguh mulai dari usia? Mulai dari 4 sampai 5 tahun. Ini berarti yang paling muda ya, senangnya dari paling awal. Itu kan berarti masih usia balita di mana teman-teman yang lain pasti maunya main gitu kan. Ya. Nah kalau Mas Teguh ini kenapa kemudian sampai ya ikut ayah aja? Nggak pengen main gitu sama teman-teman yang lain? Ya tergantung sih, kalau lagi ada acara manggung ikut, kalau lagi libur main sama. Oke. Tapi itu dari usia 4-5 tahun ya? Iya. Itu masih inget nggak pertama kali ikut ayah di daerah mana begitu? Ya, Masih inget nggak lupa. pada saat itu? Lupa ya? Udah lama Oke. banget. Kalau lakon sendiri, untuk Teguh sendiri berapa lakon yang kemudian Teguh kuasai? Baru sedikit sih, baru 6 sampai 7. Oke, 6-7 sedikit ya Ki ya? Sedikit. Emang harusnya berapa Ki? Kalau jadi dalang, dari awal cerita wayang sampai akhir cerita wayang harus dikuasai. Total itu minimal berapa? Ada kurang lebih 500 lah. 500 lakon. Oke, Mas Teguh tadi didengar sama ayahanda 500. Ini kemungkinan bisa melampaui ayah nggak? Ada target nggak? Saya harus lebih baik dari ayah gitu. Ya pastinya sih ada. Lebih baik dari ayah, lebih maju. Tapi tantangan terbesar yang Mas Teguh rasakan sekarang ini seperti apa sih Mas? Ditambah kita kan yang kita tahu ya gempuran budaya luar itu kan luar biasa. Nah kalau Mas Teguh sendiri gimana nih ngerasainnya? Ya tantangannya sih itu apa, di era zaman globalisasi, karena banyak pemuda yang jarang suka sama budaya sendiri. Oke, jadi itu ya yang benar-benar jadi PR ya Ya. buat semuanya. Tapi ini luar biasa, apalagi nih generasinya Pak Dalang luar biasa nih ya. Tetap semangat pastinya Ki. Sebelum kita lanjut, kita harus kembali dulu ke sini nih Ki. Kita bakal cari tahu juga nih Ki ya. Ini kan tadi sempat disampaikan sama Bimo ini ketika tadi menampilkan wayang begitu. Itu kan pakai bahasanya campur gitu ya, Ki, Campur. ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya pakemnya sendiri ketika kemudian pementasan wayang kulit Ki, itu apakah memang harus menggunakan bahasa daerah, bahasa pakemnya atau bahasa Jawa, bahasa Cirebon, atau memang disesuaikan lagi seperti yang tadi Ki Dalang sampaikan pakai kearifan lokal budaya setempat begitu? Jadi kalau untuk konsep saya sih tetap kearifan lokal yang saya angkat. Artinya setiap pagelaran saya itu harus memakai bahasa daerah. Tapi kalau untuk Bimo ya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena konsumennya Bimo itu anak-anak. Kalau bahasa penyampaiannya bahasa krama mungkin tidak akan sampai, tidak akan bisa dimengerti oleh anak-anak tersebut. Nah ini karena hampir bahasa krama Cirebon juga lagi kritis, Hampir punah begitu ya Ki hampir ya? punah juga. Jadi biarlah
kita campur supaya keramanya juga tidak ditinggalkan, tapi penyampaian dalang itu bisa diterima dan bisa dimengerti oleh penonton. Oke, baik. Yang menarik Ki, ini apakah yang Bimo kemudian Danu Teguh lakukan itu juga tahapan-tahapannya Iya. sama seperti waktu Ki Dalang pertama kali mau mendalang begitu Ki? Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Cuman ada sedikit perbedaan proses yang mungkin tidak sama dengan saya. Kalau anak saya kan sekarang dia lebih banyak kemudahan ketika ingin seperti apa karena saya sudah menyiapkan konsepnya. Kalau saya dulu sih harus banting tulang sendiri, harus prihatin sendiri. Nah, konsep seperti itu juga saya terapkan ke anak-anak saya. Walaupun dengan situasi yang sekarang banyak kemudahan, tapi tetap tingkat kesulitan saya tanamkan supaya mereka prihatin. Tidak bangga dengan orang tuanya, tidak bernaung di nama besar orang tuanya. Dia harus punya jati diri sendiri, dia punya kualitas sendiri, dia punya prestasi sendiri. Oke, jadi nggak terima jadi mereka juga tumbuh tidak secara instan berarti Ya. ya Ki ya. Harus ada tahapan yang mereka harus kuasai. Walaupun ayahnya sudah masternya begitu Ya ya. mas, sering cuman artinya kata orang Cirebon jangan aleman lah, jangan manja. Iya. Gitu. Oke, tapi Ki ini yang menarik juga ketika kemudian dalang-dalang cilik ini luar biasanya juga putra dari Ki Dalang sendiri. Ini ketika kami pahamnya menghafal ya Ki ya untuk lakon. Nah ini apa yang disampaikan Ki Dalang sampai anak nih ibaratnya mau menghafal. Karena yang kita tahu sekarang itu anak-anak kan kayak susah ya Ki ya untuk disuruh ayo ngapalin ini, ngapalin itu. Apalagi ini lakon yang bisa diperankan berjam-jam begitu. Iya. Gimana itu Ki? Kemudian melakukan treatmentnya, melakukan pembelajaran kepada mereka. Ya pembelajaran ke mereka itu seringnya sih di lapangan, di panggung. Ketika mereka tanya, Pak, pengen lakon A umpamanya, ya udah nanti malam itu akan Bapak gelar. Kamu harus perhatikan semalam syuting. Karena kalau kita hanya sebatas ngobrol, itu hanya garis bawahnya saja, hanya garis-garis besarnya saja. Tapi pagelaran semalam suntuk itu luas. Kita bawa kemana, kita tarik kemana. Nah itu teori-teori tersebut yang harus dimengerti oleh mereka. Supaya mereka mengerti bahwa penonton itu sukanya seperti apa. Oke, baik. Nah Ki, ini kan tadi mereka juga sampaikan mulai mengenal dan suka sama wayang sendiri dari usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nah ketika tadi dijawab juga kan mereka tuh secara spontanitas pengen ikut ayahnya. Nah ini Ki, apa yang menyebabkan mereka tuh kayak antusias pengen ikut sama ayahnya begitu? Di usia mereka yang kebanyakan anak-anak lain main gitu kan Ki? Sebenarnya pertanyaan seperti itu sering saya terima. Dan jawabannya saya masih belum bisa menjawab dengan pas. Kenapa mereka ujug-ujug semuanya mencintai? Dari awal saya terangkan bahwa prinsip keluarga saya tidak menyuruh, tidak menarik, tidak memerintah. Silakan mau jadi seniman silakan, mau jadi yang lain nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kalau mau jadi dalang itu profesi yang sangat berat. Ketika profesi yang sangat berat mereka matang karbitan, yang takutnya nanti matang karbitan itu seperti apa? Pekerjaan profesional itu tidak dicintai dari hati. Makanya nggak tahu, saya juga jawabnya sampai sekarang belum ngerti. Jadi di luar logika gitu ya Ki? Iya. Oh Masya Allah, luar Anak biasa. perempuan saya udah kuliah, selesai kuliah ujug-ujug ke panggung lagi belajar nyintir. Jadi saya tuh nggak ngerti. Akhirnya balik lagi ya, Iya. kemana di rumah mereka dibesarkan gitu ya. Ki? Biaya udah banyak, tahu-tahu begini udah jangan kuliah. Tapi berarti dapat 2 dong Ki, Iya. iya kan? Pendidikannya Masya Allah, Ki Iya. Dalang kuliahkan. Sekarang ditambah lagi beliau juga meneruskan apa yang menjadi warisan dari
leluhur gitu ya Ki ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah Ki, ini juga kan ini prestasi luar biasa dari Bimo. Pernah kebayang nggak Bimo kemudian mendapat prestasi sebesar ini, jadi juara festival Dalang Cilik Nusantara? Kalau membayangkan Bimo punya prestasi untuk tingkat nasional atau Nusantara, saya nggak pernah membayangkan. Karena ketika waktu itu perwakilan dari Cirebon, Kabupaten Cirebon nggak ada. Cuman anak saya itu kalau pegang wayang, dia seperti itu, nggak pernah berhenti. Oke, jadi memang dia sendiri yang mau gitu. Ki? Iya, dia sendiri yang mau. Itu lakon pertama yang disampaikan juga yang tadi Bimo sampaikan atau seperti apa? Lakon pertama yang Bimo bawakan itu seperti saya. Lahirnya Raden Gatotkaca. Latihan yang Ki Dalang sampaikan, Bimo nih kamu harus belajar begini atau kemudian Bimo punya inisiatif sendiri sih Ki? Awalnya Bimo candak cekel dulu, pegang wayang, mainin wayang itu pertamanya. Oke baik, jadi ini luar biasa ya Ki, anak-anak tumbuh dengan sendirinya, cinta dengan sendirinya sama budaya wayang gini. Baik Ki, yang terakhir, harapan Ki Dalang sendiri khususnya untuk wayang yang Ki Dalang sendiri dan juga wayang kulit pada umumnya khusus yang ada di Cirebon seperti apa Ki? Harapan saya untuk budaya-budaya daerah seluruh Nusantara, kalau bukan kita yang melestarikan mau siapa lagi? Kalau bukan kita, putra daerahnya yang mempertahankan mau siapa lagi? Bangsa tanpa budaya sama saja dengan bangsa yang tidak punya jati diri. Jadi harapan saya semoga budaya sebagai jati diri identitas bangsa tidak punah walaupun zaman sudah maju, walaupun gempuran-gempuran teknologi budaya mancanegara. Kita sebagai putra daerah, marilah kita bersama-sama mempertahankan budaya kita masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ki Dalang Suryono, Danu, Teguh dan juga Bimo. Terima kasih sudah bersedia ngobrol dalam sajian obrolan budaya kali ini. Dan pendengar, harapan kita semua tentunya wayang kulit yang merupakan kesenian tradisional yang bukan saja menjadi tontonan tapi juga menjadi tuntunan bisa tetap dipertunjukkan untuk anak cucu kita. Lestarikan wayang yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Bisa dihargai dan diteruskan oleh generasi muda kita. Danu, Teguh, dan juga Bimo adalah bukti eksistensi perdalangan dalam pelestarian wayang di Cirebon. Saya Lisma Juliasari, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.